developer semua developer lagi launching ya. Teman-teman juga mesti tahu juga kenapa banyak launching sekarang-sekarang ini ya. Basically karena timing. Tapi kalau jelasin itu nanti kita keluar jalur ya Bu ya. Nah, jadi Betul sekali. uh, kita hadapi aja kenyataannya. Proyek lagi banyak, itu karunia yang harus kita syukuri ya Bu ya. Kita sebagai agent itu proyek banyak banget developer, jadi kita punya pelor banyak banget. Aku mute ya. Ya, Ah, ah. oke. Jadi Oke. setelah ini saya harap jangan hilang arah lagi ya teman-teman ya. Kebanyakan proyek sendiri. Oke, kita lanjut ya. Eh, Mungkin perkenalan sekali lagi, saya dengan Ken Pangesa. Eh, ya ini sedikit tentang saya. Saya itu kemudian saya banyak ikut-ikut kelas-kelas ya, karena saya selalu suka penasaran dan suka belajar. Jadi ya sekarang jadi di sini deh, gitu ya teman-teman. Tapi di luar dari itu, saya itu property agent. Saya sudah 14 tahun berarti menjadi property agent ya, Mantap. kecemplung udah kecemplung jadi property agent selama 14 tahun. Ya. Untung belum kelelep ya Bu ya. Untung nggak trauma gitu. Oke, ya kita mulai teman-teman ya. Nah, jadi hal yang paling pertama untuk teman-teman lakukan itu sebenarnya ini yang paling gampang nih teman-teman ya. Research and categorize ya. Kita melakukan riset dan kita mengkategorikan. Nah, jadi idealnya nih ya kita jualan nawarin satu produk ke prospek, prospeknya langsung beli, betul nggak? Itu udah paling enak gitu ya. Ya kita nggak perlu capek-capek berjualan. Tapi saya yakin itu nggak akan pernah terjadi kalau teman-teman itu nggak siap, belum mengerjakan PR-nya di rumah. Ya, jadi ambil waktu, harus punya waktu untuk research, harus meluangkan waktu untuk research. Nah, jadi researchnya itu apa aja teman-teman? Jadi yang perlu di research adalah pertama ya research produknya yang teman-teman mau jual. Ya, siapa developernya, mereka jualan apa sih, background developernya itu seperti apa, kemudian eh, mereka bisa bantu kita sejauh mana, kemudian ya standar-standarnya ya harga, spek, promo-promo itu paling sedikit kita harus tahu ya. Eh, yang saya mau coba tekankan nih teman-teman agent, terutama teman-teman agent untuk Indonesia, coba lebih proaktif sedikit untuk menghadapi proyek ya. Eh, kita proaktif, kita bisa duluan lebih menang dari agent-agent yang nungguin product knowledge. Begitu ada eh, apa biasa kan developer ngadain agent gathering gitu ya Bu ya. Nah, kalau bisa jangan nungguin itu teman-teman ya. Harus cari tahu sendiri, harus lebih proaktif ya. Itu pertama, research produknya, apa yang mau kita jual. Ya, mungkin sedikit catatan di saya adalah untuk memulai ya kalau baru mau mulai, cari yang kena dulu di kita ya, yang oh kayaknya bagus nih, oh lokasinya bagus, harganya bagus ya. Nggak ada yang salah teman-teman ya. Kalau bisa jual semua bagus, tapi saya yakin juga dengan banyaknya proyek sekarang yang ada di pasaran, kita juga nggak akan bisa jualan semua. Saya juga nggak bisa jualan semua. Jadi harus tebang pilih ya, gitu. Ya, betul. Nah, kedua adalah research prospeknya, ya. Prospeknya itu siapa, teman-teman? Prospeknya itu adalah ya semua orang, semua nomor handphone yang ada di database teman-teman, terutama ya. Nah, ujungnya, goalnya adalah mengkategorikan nomor-nomor tersebut. Contoh, oh si A, B, C, D, ya, si Bapak A kayaknya punya rumahnya tinggalnya di Menteng, gitu. Kalau punya kalau tinggal rumahnya di Menteng, kira-kira dia mau beli properti yang harganya berapa? Apakah dia mau beli harga yang 400-an? Atau mau dia beli yang harga 500-an juta saja? Atau bahkan kalau ngeliat harga segitu gatel-gatel dia, ya. Jadi eh, itu semua kita nggak bisa tebak-tebakan teman-teman sebenarnya. Ya, ada juga eh, yang tinggal di Menteng belinya yang
kecil-kecil, yang 400-an, 500-an. Kita semua tahu dari mana? Kita semua tahu dari building rapport, building trust. Ya, kalau sudah rapport sama bayarnya itu sudah terjadi, raportnya sudah bagus, sudah ada trustnya, kita akan bisa interview mereka, teman-teman. Ya, jangan punya database nggak kenal nggak apa, cuman tahu dari pameran atau cuman dapat BBK-nya, tahu-tahu ditanyain ini itu nggak bakal dijawab. Ya, ini saya jelasin cara singkatnya ya, tujuannya semua nih. Jadi pertama harus kategorikan ya produknya dan kategorikan prospeknya ya, dikategorikan. Nanti baru kalau sudah ketemu baru jualan. Paham nggak nih konsepnya teman-teman? Ya, jadi jangan semua main di blast ya. Itu bisa diblok juga. Apalagi klien-klien yang udah kelas-kelas kakap. Biasa mereka nggak suka, dia hanya di blast-blast. Apalagi proyeknya kenceng, developernya gencar nih, kasih ke agent, disuplai, kita disuapin terus, disuapin dalam arti kata eh, bahasa WhatsApp blastnya dikasih, email blastnya dikasih, SMS semua dikasih, pokoknya semua dikasih, kita tinggal jalan. Banyak ya developers kayak gitu sekarang ya Bu ya. Ya, baik Hati, banget ya. nanti saya bahas di belakang ya. Itu hati-hati ya. Kalau kita cuman asal ngeblas ya, kita bisa diblok dan ya kita bisa dicuekin ya, otomatis trust yang sudah terbangun itu bisa rusak. Oke? Ya. Jadi ini langkah pertama ya, kita riset dan kita kategorikan. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, personalized presentation dan sellingnya teman-teman sendiri ya. Yang pertama itu adalah kita harus fokus sama orangnya, bukan produk. Tapi kita harus tahu produk, teman-teman ya. Tapi jangan fokus sama produknya, ya. Paham nggak nih, teman-teman? Kita sebagai property agent benar-benar punya advantage yang luar biasa kalau saya bilang dibandingkan dengan teman-teman in-house di developer. Kenapa? Saya suka analogikan begini. Kalau misalkan produk kita mau jualan itu adalah senjata kita, pelornya kita untuk nembak prospek sampai kena, sampai door gitu kena gitu ya. Kalau in-house, pelor cuma satu, karena jualannya cuma satu produk. Karena teman-teman punya banyak produk. Artinya apa? Teman-teman punya banyak pelor, ya. Nah, jadi saya tahu itu mau presentasi sampai perfect banget itu nggak akan ada, ya. Itu pasti susah. Itu butuh pengalaman dan pekerjaannya pasti akan banyak sekali. Tapi teman-teman harus ngelakuin itu, ya. Jadi perlu diingat nih bahwa bagian penting dari presentasi teman-teman itu adalah menawarkan solusi spesifik ya untuk masalah tertentu ya. Mereka beli pasti karena akan ada masalah. Masalah itu bukan masalah kurang duit atau masalah kesehatan ya. Masalah itu contohnya adalah oh mereka ingin investasi, investasinya harus begini begini begini. Nah, itu masalah mereka gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kita harus bisa menawarkan solusi yang spesifik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, dan tidak semua prospek itu punya masalah yang sama. Nah, ini makanya kita kalau mundur lagi, kita harus kategorikan ya. Kita kategorikan klien tersebut, prospek tersebut, kita harus tanya, kita harus tahu mereka itu butuhnya apa, mereka lagi dalam kondisi apa, terus kemudian mereka butuhnya apa, kebutuhan mereka itu apa, ya. Jadi biarpun kita punya pelornya banyak, jangan disia-siain. Kita harus tembak dengan tepat. Betul ya, Bu Ros ya? Ya, Nah, jadi yang berikutnya adalah stop fokus sama closing, teman-teman. Ya, maksudnya apa nih stop fokus sama closing? Ya, kalau teman-teman berjualan, ya otaknya wah saya harus closing, saya dikejar target. Percaya deh, itu bakal kelihatan sama bayarnya, sama prospeknya. Ya, jadi saya berharap nih teman-teman di sini telah lewat ini jangan fokus sama closing terus. Yes, closing kita harus closing, ya.
tapi mindsetnya kita harus benar. Mindsetnya adalah kita mau membantu klien, ya. Mindset ini membentuk proses mindset yang benar itu menurut saya sangat penting karena menurut saya ini merupakan dua bilah mata pedang nih teman-teman ya. Artinya apa nih? Kalau mindsetnya sudah benar, contoh, saya selalu kalau buat berjualan, yang paling gampang mindset saya adalah saya mau membantu klien tersebut. Ya, contoh pertama untuk diri saya sendiri. Kalau misalkan saya tapon eh, apa namanya nggak diangkat atau pas diangkat nggak penting saya lagi sibuk gitu. Kalau mindset saya closing, saya drop makin parah nggak? Ya. Pasti nancepnya lebih nancep gitu ya Bu ya. Aduh, ditolak gitu. Padahal kita semua tahu sales itu kita berjualan itu semua numbers game ya. Makin banyak ditolak kita makin cepat closing ya. Ya, betul. Nah, Makin sakit, makin closing. makin sakit makin closing. Iya. Kalau saya itu Bu, makin telat kliennya untuk survei makin closing tuh Bu. Oh, amin. Ya, 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 ya. Intinya kan sakit duluan. Oke, nah itu satu sisi. Satu sisi lagi adalah dari diri saya adalah saya bisa berpikir nih, oh saya mau bantu, mungkin dia lagi sibuk, dia nggak angkat atau dia lagi, oh saya bentar saya nggak butuh, dia mungkin dia lagi sibuk, ya saya mau bantu kok, saya nggak mau ambil uang mereka, saya nggak mau komisi mereka, saya hanya mau membantu. Artinya mindset kita terbentuk setelah misalkan ditolak, oh saya mau bantu, mereka nggak mau dibantu ya sudah, ya. Nah, itu semua akan terreflect di body language kita, di perkataan kita, dan klien itu pasti akan bisa ngeliat kita. Ya, jadi sekali lagi fokus untuk membantu, ya. Eh, Fokus sama sales journey-nya, ya. Semua sales itu, semua penjualan itu pasti ada journey-nya, ya. Itu pelajaran berbeda lagi nanti. Iya. Oke, okay? Ya. Yang terakhir adalah handling objection. Nah, handling objection itu sudah pasti ada seperti yang tadi saya cerita. Ya, kalau nggak ada objection lagi, ya udah tinggal closing doang ya Bu ya. Jadi Ya. tugas kita yang paling gampang adalah menghandle keberatan-keberatannya klien kita. Kita harus bisa menjawab semua. Dan semua ini akan lebih mudah, jauh lebih mudah kalau kita sudah research. Ya, researchnya dua sisi, research produk dan research kliennya. Jadi kita sudah siap, sudah prepare untuk menjawab semua objeksi-objeksi mereka. Nah, dari ketiga ini teman-teman ya, presentation dan selling itu coba dipersonalize ya. Jadi dengan tiga hal ini di pikiran teman-teman, coba dibuat skrip. Oh, saya udah riset nih si produk A dengan klien nomor satu misalkan. Oh, kayaknya cocok nih ya. Buat skrip. Oh, kalau saya telepon jam segini, kira-kira dia angkatnya apa, jawabnya apa. Kemudian reaksi dari mereka apa setelah kita tawarkan. Nah, itu dibikin skrip teman-teman. Ya, setelah dibikin skrip, ya di apa namanya di role play. Ya, bisa role play sendiri di kaca atau role play sama teman atau role play sama prinsipalnya, gitu teman-teman. Ya, itu saran dari saya. Oke, okay? Ya. Jauh ini ada yang mau ditanyain? Guys, aman? Gimana Aman? aman? Wah, ini Aman. aman. Mantap. Lanjut. Gimana Pak Paulus sudah unmute nih kayaknya nih. Aman? Aman, tinggal closing. Closing itu kan tadi udah dibilang stop fokus on closing, ya kan? Jadi Iya. ini dia prosesnya nih. Begitu ya Pak Ken ya? Ya, ini proses-prosesnya nih teman-teman. Oke? Okay? Oke, lanjut. Nah, oke, okay. Ya. Jadi mulai sekarang coba teman-teman mulai uh, mendasarkan penjualannya ini sebagai konsultatif selling. Ya, maksud saya apa? 81% itu buyer kita, ini statistik ya teman-teman ya, itu pasti melakukan riset sebelum mereka nanya sama kita. Setuju nggak?
entah itu dari online, entah mereka searching-searching sendiri, entah dari teman-temannya, mereka tanya-tanya, mau beli barang apapun, sekarang sudah zaman online, pasti mereka akan melakukan research. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju. Ya, jadi mereka tuh pasti akan riset nih, apalagi kita nih yang jualannya rumah, ya. Begitu mungkin kalau mereka baru dengar dari kita pertama, hal yang mereka pertama lakukan adalah langsung, oh ada apa nih, kayaknya menarik nih, rumahnya murah, kelihatannya bagus. Mereka pasti searching langsung, ya. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah kalau kita berjualan, jangan nyebutin eh, jangan nyebutin apa yang sudah ada di brosur, gitu ya. Jadi mereka tuh biasanya sudah tahu nih gitu ya rumahnya seperti apa, bagaimana harganya berapa gitu. Nah, jadi sebaiknya kita itu fokus konsultasi untuk membimbing mereka nih ke produk yang tepat untuk eh, membereskan masalah-masalah mereka. Maksud saya apa? Ya, kita bisa aja nih nembak, der gitu ya. Ternyata si klien nomor satu tadi nggak cocok nih sama si A, ya. Kita tahu dari mana? Ya dengan bahasa mereka. Oh, kayaknya saya nggak cocok atau apa. Nah, dari situ, Bapak Ibu, teman-teman nih, kita gali lagi, ya. Kalau rapot kita sudah bagus, trust kita sudah tinggi dengan kliennya, kita ngobrol pasti enak, ya ngobrol aja. Jadi, oh bapak nggak cocok, berarti bapak yang cocoknya seperti apa? Carinya yang budget berapa? Ya, ingat nih, pelor kita banyak, ya. Cuman jangan dibuka dulu semua. Begitu kita tahu mereka, oh budgetnya ternyata sekian nih, duitnya emang banyak di bank, tapi sekarang duit yang cair nih yang bisa buat belanja cuman dikit, kan bisa aja kejadian seperti itu. Atau tiba-tiba menang lotre atau apa kan juga ada yang tahu, tiba-tiba dia belinya yang besar, ya. Ini semua tahu dari mana? Nanya, udah nggak ada yang lain. Ya teman-teman ya. Tapi ingat, jangan asal nembak juga nanyanya. Kita harus bangun rapot dulu, bangun trust. Gimana bangun rapot sama trust, Bu Ros? Pelajaran lain lagi ya, Bu. Iya. Oh, itu luar biasa. Panjang lagi, Bu, panjang lagi. Panjang lagi. Ya, jadi teman-teman banyak kok udah di internet udah banyak cara bangun raport sama trust ya. Itu teman-teman harus nguasain, itu basic skill kita sebagai sales. Ya, teman-teman. Nah, balik lagi. Jadi jasa kita itu harus lebih ke konsultasi ya. Oh, jadi Bapak butuhnya seperti apa? Oh, kalau yang Bapak butuhkan seperti itu, saya punya produk nih A, B, Bapak silakan pilih yang mana. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Ya. Jadi balik lagi, yang kita harus bangun adalah kredibilitasnya kita nih, teman-teman. Ya, kredibilitas. Uh, Terus kemudian kalau kita melakukan konsultasi, ya kita harus berasumsi bahwa klien ini akan beli. Belinya apa? Belum tahu belinya apa. Kita konsultasi dulu, tapi sudah di otak kita, ini klien bakal beli. Gitu ya, teman-teman ya. Kita lanjut ya. Ya. Nah, jadi, sorry, saya lupa sedikit. Jadi konsultatif selling, teman-teman ya, kita itu jangan dilihat bahwa, oh nih satu klien nih, klien satu nih, ah nggak cocok, udah lewatin. Klien dua, ah udah lewatin. Jangan seperti itu teman-teman, diajak ngobrol. Kenapa? Karena saya ada klien yang nanya-nanya 5 tahun lalu belinya baru sekarang, gitu teman-teman. Ya, tetap semua dibangun. Setiap manusia pasti ada jalannya masing-masing. Setiap manusia pasti mau berkembang, pasti mau maju, ya. Dan kita di properti kita juga harus cari pengalaman yang lama sama semua bidang menurut saya, apalagi dalam bidang penjualan, kita harus bangun kredibilitas kita. Makin lama kita di satu bidang, ya orang trustnya makin tinggi, betul ya. Nah, jadi kalau saya bilang ini kita main long game nih, ya. Kita main panjang teman-teman. Pertama, kita konsultatif itu kita pasti kelihatannya lebih enak. Kita nggak nge-push satu produk, ya. Kita punya banyak produk. Jadi kita tinggal lihat aja kliennya maunya apa. Kalau misalkan pas saat itu nggak ada semua yang cocok sama mereka, nggak usah khawatir. Oh, yaudah kalau
seperti itu, apakah Bapak punya teman yang mau beli properti, kita cari referral, teman-teman. Ya, kita cari referral atau ya nanti mungkin 2-3 bulan lagi uh, mereka update status, kita ajak ngobrol lagi gitu. Ya, kita main panjang ya, teman-teman. Oke, ini yang terakhir nih, teman-teman. Ya, CRM. Ada yang tahu CRM nggak?